Yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, selamat datang dalam rangkaian acara pembukaan kajian intensif Al-Islam Kemuhammadihan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Angkatan ke-11 tahun ajaran 2021-2022. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Bahril Datu MM. Yang kami hormati, Ketua Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibunda Dr. Nurrahma Amini, MAG. Yang kami hormati, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Radiman MSI. Yang kami hormati, instruktur dan ko-instruktur Angkatan 11 dan peserta Qiyam Angkatan 11 yang kami banggakan. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berserah diri dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillah. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Nur Hasibah dan Gracila Adinda dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون والحمد لله رب العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, "Mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Sang Surya, Mas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Mas Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dipimpin oleh paduan suara. Muhammadiyah Sumatera Utara Indonesia membuka cakrawala dunia, membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara untuk ilmu pengetahuan berguna untuk masa depan. Ilmu dalam bekal hidup
membangun peradaban bangsa. Kita cendekiawan muda, penerus perjuangan negara. Untuk ilmu pengetahuan, berguna untuk masa depan. Berguna untuk masa depan. Berguna untuk masa depan. Kibar gelamparkan panji-panji, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sejarah umat telah menuntut, oh ingatlah, ingat, niatlah diikrarkan. Kitalah cendekiawan berpribadi, susila cakap dakwah kepada Tuhan, pewaris tampuk pimpinan umat nanti, himawan dan himawati, siswa teladan putra harapan, penyambung hidup generasi. Umat Islam 1000 zaman, pendukung cita-cita luhur, negeri indah, adil dan makmur. Bimbingan dan arahan dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus membuka acara kajian intensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Angkatan ke-11 tahun ajaran 2021-2022 kepada Bapak Dr. Bahril Dato MM dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sifatallahi wa man ahsanu minallahi sifat wa nahnu lahu abidun. Yang saya hormati Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyah Universitas Sumatera Utara, Anda Dr. Nurama Amini, serta instruktur dan co-instruktur yang berada di tempatnya masing-masing. Mungkin juga ada wakil dekan atau Kabimawa yang hadir dalam hari kita ini. Tentu kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah sampai kepada kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan yang ke-11 yang hari ini diikuti oleh anda kami dari Fakultas Teknik. Selamat datang kepada anda semua dalam kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan ini. Anak kami sekalian, ini memberikan sambutan udah 11 kali, jadi lumayan juga ya mencari materi yang baru untuk disampaikan ya. Hari ini saya memberi kata kunci kepada anak kami sekalian, yaitu militansi, kader dan sipwah ya. Sipwahnya
nanti saya sampaikan di belakang. Kalau diberitahu dari awal nggak lucu juga ya. Jadi kalau kita bicara kegiatan seperti ini, Qiyam ini pada prinsipnya ini adalah kegiatan pengkaderan, kegiatan pendidikan kader ya dalam persyarikatan kita, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ya. Nah, pendidikan kader ya, itu bertumpu kepada berkembangnya fungsi ya, dan kualitas perkaderan yang sistematik. Ya, jadi sistematis. Jadi kita melakukannya dengan sistematik selama 3 hari ini, ya, guna untuk memperteguh militansi. Ya, militansi ini jangan diartikan radikal ya. Militansi ini lebih cocok diartikan dengan keteguhan ya, istiqomah itu. Nah, dan kompetensi para kader Muhammadiyah, termasuk juga tentu Aisyah di dalamnya. Ya. Nah, untuk apa? Sebagai pelaku gerakan dalam menghadapi kompetisi dan tantangan yang kompleks di tengah dinamika persyarikatan dan kehidupan kita maupun dalam perkembangan atau pertarungan global dalam kehidupan kita. Nah, itu jadi kader itu berbasis kepada pendidikan ya, untuk mengembangkan potensi dan membangun militansi. Ya. Nah, kalau kita lihat secara bahasa, apa yang dikatakan militansi kader itu atau militansi kader ya, atau kader yang militan ya. Nah, kalau kita lihat dalam KBBI, dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, kader yang militan itu mengandung arti seseorang memiliki sifat ketangguhan ya, dalam berjuang, dalam menghadapi berbagai kesulitan yang ditemui. Ya. Nah, inilah tujuannya supaya kader-kader persyarikatan ini, termasuk Anda semua yang hari ini dikader dalam Qiyam ini, untuk menjadi kader yang militan, artinya tangguh dalam mengatasi berbagai kesulitan, dalam melakukan kegiatan-kegiatan, ya, khususnya itu karena Anda menjadi kader, suatu saat akan menjadi pemimpin. Oleh karena itu akan kita harapkan menjadi kader yang tangguh, yang siap untuk memimpin di masa yang akan datang. Ya. Dan kader itu berada di jantung organisasi. Ya. Kader itulah yang menggerakkan organisasi. Ya. Jadi militansi kader atau kader yang militan itu adalah anggota inti ya, dari sebuah organisasi, atau bisa juga disebut dengan backbone ya, tulang punggung dari sebuah organisasi. Jadi kalau organisasi tidak ada kadernya, berarti tidak ada tulang punggungnya. Kalau tidak ada tulang punggungnya, berarti gampang rubuh, gampang rontok gitu. Ya. Nah, untuk itulah hari ini Anda semua diharapkan menjadi kader persyarikatan. Itulah pemahaman mengenai pendidikan kader dan militansi kader. Nah, tadi kita membaca surah Al-Baqarah ayat 138 ya, yang ada kata sibghahnya tadi itu ya. Nah, apa itu sibghah ya? Kalau surat ini kita artikan ya, yang kita baca tadi, sibghah Allah, dan adakah yang lebih baik dari sibghah Allah ya. Sibghah ini kalau diterjemahkan ke bahasa kitanya artinya celupan. Jadi Anda semua sekarang sedang dicelupkan ya. Bukan dicet ya, nah, beda itu ya. Dicelupkan itu kalau dicet luarnya saja yang kena cat, dalamnya tidak. Ya. Kalau dicelupkan pori-porinya masuk, ya. Jadi begitu ya. Sehingga nanti ketika Anda keluar dari Qiyam ini akan menjadi orang yang berbeda itu, ya. Dari matanya terpancar kemuhammadiyahan, dari omongnya terpancar sebagai seorang kader Muhammadiyah, ya. Pokoknya berubah, ya. Mudah-mudahan orang tua dan semua sekalian nanti setelah ini akan melihat, kok anak saya berubah jadi lebih baik gitu. Jadi lebih pintar gitu, seperti itu. Kenapa? Karena sudah dicelupkan di dalam pengkaderan itu, ya. Itulah bedanya ya dengan dicelupkan dengan atau sibghah dalam Al-Qur'an itu dengan kalau di chat misalnya ya, kalau di chat itu permukaan luar ya. Misalnya ruangan dikasih wallpaper ya, tapi di dalamnya nggak tahu seperti apa ya, luarnya cantik, dalamnya belum tentu ya.
Tapi kalau dicelupkan insya Allah sampai ke batinnya itu menjadi berubah dengan pengkaderan ini. Nah ini menjadi tuntutan bagi universitas, walaupun Muhammadiyah ini tidak menyebut dirinya universitas Islam, tetapi sungguhnya Muhammadiyah ini adalah universitas Islam. Ya. Mungkin satu-satunya universitas yang menggunakan kata Islam itu Unismu Makassar ya, Islam Muhammadiyah Makassar. Kita tidak menggunakan, tapi intinya kita adalah universitas Islam yang tentu punya diferensiasi, punya pembedaan dengan universitas yang bukan membawa nama Islam. Kalau kita membawa nama Muhammadiyah ya. Jadi kalau di universitas lain barangkali yang dikembangkan itu hanya sisi akademis yang utama, tapi kemudian inilah keseimbangan antara material dan spiritual ya. Kajian intensif al-Islam ini memberi modal kepada sekalian untuk menguatkan dirinya menjadi kader sehingga punya pengetahuan, juga punya batin yang kokoh. Nah itulah yang menjadi sasaran kenapa anak hari ini. Jadi anak-anak sedang dicelupkan tapi tidak ditenggelamkan ya. Hanya sedang dicelup sehingga nanti pulang berubah dan orang tuanya menjadi bangga dengan anak-anaknya yang sudah berubah ya. Nah, kenapa ini perlu kita siapkan? Kata Ketua Muhammadiyah, Bapak Dr. Haidar Nasir, Profesor Dr. Haidar Nasir mengatakan, ke depan Muhammadiyah itu tugasnya adalah menyiapkan change leader ya. Nah, change leader ini apa? Yaitu pemimpin perubahan ya. Apa tugas seorang pemimpin perubahan adalah bagaimana merubah constraint menjadi opportunity. Merubah hambatan menjadi peluang ya. Kalau bukan kader orang akan pesimis ya, belum apa-apa dia sudah kalah duluan ya. Jadi kalau bicara air dalam gelas, orang kalau pesimis akan bicara air cuma setengah gelas. Tapi kalau orang optimis akan mengatakan alhamdulillah ada air setengah gelas. Nah itu beda sikap jiwanya ya. Kalau kader akan mengatakan seperti yang kedua tadi ya. Kemudian kata Renal Kasali, ke depan kita butuh pemimpin yang berani memulai hari ini, bukan besok dan bukan lusa. Artinya yang segera bertindak dengan cepat, tidak menunda-nunda masalah. Itulah salah satu inti dari seorang kader ya. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah ini wajib untuk mengembangkan fungsi dan kualitas pengkaderan itu ya, untuk memperteguh militansi, kompetensi, dan menempatkan kader Muhammadiyah sebagai pelaku gerakan yang utama. Kader-kader inilah seperti saya sebutkan tadi menjadi backbone atau tulang punggung dari perserikatan, atau digunakan juga istilah dalam Muktamar ke-37 itu tahun 60 disebutkan bahwa kader Muhammadiyah Asia itu menjadi penjaga gawang Muhammadiyah ya, supaya jangan kebobolan gitu ya. Nah, Anda sekalian, jadi apa saja inti pengkaderan kita ini adalah yaitu menyangkut satu pandangan hidup kita ya. Dengan pandangan hidup yang jelas kita akan bertindak dengan panduan yang jelas juga. Kemudian apa tujuan hidup kita ya. Kemudian ajaran dan cara mempergunakan ajaran untuk melaksanakan pandangan hidup dalam menempuh tujuan hidup. Dan sekalian barangkali itu sambutan singkat Badan Pembina Harian UNSU untuk Anda sekalian yang sedang mengikuti Qiyam Angkatan ke-11 ini. Mudah-mudahan sekali lagi seperti harapannya tadi, anak-anak akan tercelup ke dalam Muhammadiyah sehingga sekali bermuhammadiyah akan selamanya bermuhammadiyah. Oleh karena itu teruskanlah pengkaderan ini nanti dengan bergabung di dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah supaya tingkat kadernya makin meningkat. Ya. Demikian barangkali sambutan kami sebagai pengantar Qiyam kali ini. Kemudian atas nama universitas kami Badan Pembina Harian dengan mengucapkan atau bersama-sama mari kita ucapkan pembukaan Qiyam ini dengan melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka pembukaan Qiyam akan terus dinyatakan dimulai dengan resmi. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
penyerahan berkas peserta QIAM Angkatan ke-11 dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Bapak Dr. Bahril Dato MM dan Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, atas nama universitas, dengan ini kami serahkan peserta kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan Angkatan ke-11 kepada Badan Kemuhammadiyahan untuk dicelupkan ke dalam kajian Al-Islam Kemuhammadiyahan ini. Terima kasih. Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, amanah yang diberikan kepada Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan siap kita laksanakan. Terima kasih. Demikianlah acara pembukaan kita hari ini. Kita akhiri acara ini dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan ini ada di tanganmu. Kita mulai dengan
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan keberkahan kepada kita serta nikmat kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan pembukaan Qiyam angkatan ke-11 ini yang terdiri dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan dari Fakultas Teknik yang alhamdulillah sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Yang sama kita hormati, tadi berhadir bersama kita Bapak Dr. Haji Bahril Datuk MM sebagai Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah memberikan nasihat kepada kita. Kemudian tadi hadir bersama kita Ibu Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyahan, Ibunda Dr. Nur Rahma Amini MAG yang telah menerima berkas peserta Qiyam angkatan ke-11 ini yang siap untuk digembleng dan dibina menjadi kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa yang insya Allah kita siap mencerdaskan pada kesempatan kali ini. Kemudian berhadir di Zoom ini Bapak Kabimawa, Bapak Radiman Sultan yang alhamdulillah terus mensupport kita kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian Bapak Wakil Dekan 3 dari masing-masing fakultas yang berada pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu instruktur serta kakak-kakak ko-instruktur serta yang kami banggakan peserta Qiyam angkatan ke-11 yang berhadir pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, izin silakan untuk berdiri dulu. Ya, berdiri dulu karena mungkin tadi sudah hampir 1 jam lebih ya, supaya tidak kaku badan. Silakan melakukan peregangan gitu ya, dengan peregangan yang biasa gitu ya, tapi jangan sampai split gitu ya. Kalau split kan nanti encok juga nanti kan begitu ya. Silakan lakukan peregangan dengan peregangan yang biasa supaya tidak terjadi kekakuan gitu bagi anggota tubuh Anda. Maka pada kesempatan ini ya, kita akan masuk sesi ta'aruf ya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf. Maka kita akan memperkenalkan Bapak Ibu dosen yang insya Allah pada hari ini akan bersama kepada kita, memberikan ilmu kepada kita dan juga memberikan pencerahan kepada kita agar kiranya kegiatan Qiyam ini dapat berjalan dengan baik. Maka kita akan lihat, insya Allah kita akan bersilaturahmi, ya bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa, yang sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan materi, dan sudah dengan tulus ikhlas, ya, untuk mencerahkan anak-anak kita, adik-adik kita pada kesempatan kali ini di peserta Qiyam angkatan ke-11 pada kesempatan kali ini. Baik, kita akan tampilkan saya lihat wajah-wajahnya calon-calon penghuni surga semua ini ya, luar biasa, seger-seger gitu ya. Walaupun mungkin kita di tengah pekan ini ya, di tengah pekan ketika mungkin ya, karena Qiyam kita kali ini kita majukan dari jadwal sebelumnya karena berkaitan dengan hari tanggal merah di kalender kita kan begitu kan. Maka ini dimajukan ke pekan ini, Rabu, dan di hari ini di Rabu dan hari Kamis ya. Jadi kami harapkan untuk tetap kita bersama untuk memperhatikan dan ikut Qiyam kita pada kesempatan kali ini. Jelas ya, wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu instruktur kita yang pada kesempatan kali ini yang siap mencerahkan gitu. Wajah-wajahnya meneduhkan, menyejukkan. Jangan segan-segan nanti bertanya, bersilaturahmi dengan bapak ibu yang berhadir pada kesempatan kali ini sebagai instruktur tentang pemahaman Anda. Ya, nanti ada 4 materi itu tentang ibadah praktis, kemudian ada fardu kifayah, ada kemuhammadiyahan, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dan juga ada the 9 golden habit. Ya, jadi jangan segan-segan untuk bertanya kepada Bapak Ibu instruktur
Nah, untuk apa namanya? Untuk kita bersilaturahmi dengan Bapak Ibu kita pada kesempatan kali ini. Ingatkan kepada Bapak Ibu instruktur untuk kiranya dapat raise hand, ya dapat raise hand mengacungkan tangannya. Nah, seperti Bu Rasta, alhamdulillah sudah mengacungkan apa raise hand Bapak Ibu instruktur supaya nanti mudah host untuk menampilkannya. Jadi sekarang sedang disetting, ya silakan Bapak Ibu instruktur untuk dapat raise hand. Kita akan silaturahmi dengan Bapak Ibu, ya. Kita akan silaturahmi menyapa Bapak Ibu sekalian, instruktur kita pada kegiatan Qiyam kita pada kesempatan kali ini. Silakan Bapak Ibu, ada Bu Rasta, ada Bu Arika, ada Pak Yunus, Pak Ali Imron, Pak Jun, kemudian ada Pak Lukman, Pak Isan, dan Pak Faisal Amri untuk izin, dan Bunda Salmi untuk bisa raise hand, ya agar kita bisa tampilkan nanti ketika kita ta'aruf. Izin Bapak Ibu sedang di apa ya, sedang disetting supaya tampilan kita lebih baik. Luar biasa memang panitia kita dari Humas, dari BIM dan Bimawa yang terus ya bersama kita mempersiapkan kegiatan Qiyam ini supaya tampilannya lebih menarik. Oke, kita perkenalkan yang pertama. Nah, ini Bapak Ibu kita tadi, alhamdulillah sudah kita tampilkan. Yang pertama kita tampilkan. Oke, yang pertama ada Ibunda Dr. Nurrahma Amini MAG yang merupakan Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyah UMSU, fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, Master of Training Qiyam, serta dosen Islam Muhammadiyah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UMSU yang alhamdulillah tadi sudah bersama kita. Baik, selanjutnya kita perkenalkan. Ada Ibunda kita, Ibunda Rasta Kurniawati Borupinem MA, yang merupakan Sekretaris Badan Al-Islam Muhammadiyah UMSU, serta fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama dan juga tim BIM UMSU ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda, Bu Rasta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bunda Rasta juga, Ibunda Rasta Kurniawati Borupene merupakan juga dosen Islam Muhammadiyah di Fakultas Pertanian serta Fakultas Hukum UMSU. Alhamdulillah sudah berhadir dan kita ucapkan terima kasih dan siap mencerahkan anak-anak kita, adik-adik kita pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya kita akan lihat slide selanjutnya. Ada Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga MAG yang merupakan Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian tim BIM UMSU serta dosen Al-Islam Muhammadiyah Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Alhamdulillah kita lihat salah satu instruktur kita yang juga guru kita, senior kita sudah mendapat penghargaan langsung dari Presiden Republik Indonesia. Ada tanda jasa kehormatan itu di jas beliau. Mari kita sapa bersama ayahanda kita, Bapak Dr. Haji Ali Imran Sinaga. Assalamualaikum Pak Ali, sehat Pak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, Bapak. Insyaallah. Next, selanjutnya kita perkenalkan ada ayahanda kita, Ayahanda Mahmud Yunus Daulay MA, yang merupakan bendahara pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan, tim BIM UMSU, serta dosen Islam Komadihan Fakultas Agama Islam dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Ya, Ustadz Yunus merupakan ya salah satu juga ya top 10 ya, top 10 ulama kita juga di Medan. Ya, sudah malang melintang gitu. Bahkan Aceh sudah hampir semua dijajahkan begitu ya di daerah dakwahnya begitu, daerah-daerah yang lain juga, agar semua kita berdoa kepada Allah semoga ayahanda kita ini sehat selalu. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayah angkat jempolnya sedikit ya. Siap. Alhamdulillah. Sehat, ayah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih ayahanda. Next, selanjutnya kita perkenalkan ada Bapak Dr. Junaidi MSI. Ya, dari tampangnya saja sudah menyejukkan gitu ya, merupakan sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian fungsionaris juga dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Komadian Fakultas Teknik UMSU. Nah, jadi adik-adik sekalian, anak-anak kami peserta KIAM Angkatan ke-11 ini, kalau seandainya kalian ingin belajar Quran, tahsin Quran, murojaah Quran, alhamdulillah di UMSU sudah ada lembaga yang namanya kita sebut sebagai LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Bagi Anda yang punya prestasi Al-Quran, silakan berkomunikasi dengan Pak Jun, karena beliau salah satu juga pengurus inisiasi di LPTQ tersebut. Dan juga bagi yang maaf cakap ya, makanya dari kemarin kita sudah data siapa yang kurang kurang mahir lancar baca Qurannya, silakan kita punya klinik LPTQ. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bilang itu kalau klinik namanya kan mengecek kesehatan gitu ya. Nah, kita di klinik Al-Quran itu masih ada mungkin yang makhrajnya kurang pas, napas pendek dan bagaimana. Kita harus belajar kan begitu kan, supaya belajar lebih baik. Silakan datang ke LPTQ. Mari kita sapa bersama Bapak Dr. Junaidi MSI. Assalamualaikum Pak Jun. Assalamualaikum Pak Jun. Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Sehat Bapak? Pak Sarhan, alhamdulillah sehat Pak Sarhan. Alhamdulillah sehat Pak Sarhan. Baik, terima kasih Bapak. Next, selanjutnya kita perkenalkan, ini ada ibunda kita, ibunda senior kita yang terus, ya Allah semoga sehat terus Bunda, dan juga terus memimpin kita. Ada ibunda Dr. Anda Hajah Salmi Abbas MH, yang merupakan wakil ketua pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, dosen Al-Islam Komadihan Fakultas Hukum UMSU. Bunda Salmi juga merupakan salah satu ya penasehat dari lembaga halal. Jadi UMSU ada lembaga halal center kita, yang kemarin sudah sukses menjalankan acara kegiatan, launching kegiatan dari lembaga halal tersebut. Ya mungkin sedang terpaut jaringan, kan begitu kan? Kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Salmi. Ya mungkin sedang dalam jaringan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan berpindah. Kita akan kenalkan ibunda selanjutnya. Ada ibunda kita juga, Ibunda Arika Boru Perangin-Angin SAG, yang merupakan fungsionaris dari pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara, dosen Al-Islam Komadihan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU. Sudah masuk Bu Arika? Sudah Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat jempolnya sedikit Bu. Semangat semuanya. Alhamdulillah, sehat Bu ya. Siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bunda. Next, selanjutnya kita akan perkenalkan ada Bapak Lukman Hakim MPDI, yang merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Sari 2. Ya kalau orang Bromo tahu ya, jadi Bapak ini pimpinan cabang di seputaran Bromo,
kemudian dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Teknik UMSU. Mari kita sapa bersama, semoga sudah masuk ya di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sarhan. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Sehat Ustaz? Ya, alhamdulillah sehat Pak Lukman ya. Semoga terus siap mencerahkan anak-anak kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Lukman. Next, selanjutnya kita akan perkenalkan ada Bapak Muhammad Ihsan, MHI MH, yang merupakan Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Adik-adik sekalian, dari peserta Qiyam, dari Fakultas FKIP dan juga dari Fakultas Teknik, kami informasikan juga Pak Ihsan ini salah satu dosen berprestasi juga yang luar biasa. Beliau mendapatkan double degree, ya, dapat 2 gelar itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dan menyelesaikannya di 2 kampus negeri di Sumatera Utara. Nah, jadi bisa nanti tanya-tanya ya, apalagi kan nanti di sini banyak mahasiswa kita yang pesertanya dari FKIP. Siapa mungkin di sini mahasiswa beliau, nanti boleh tanya-tanya bagaimana sih Pak triknya dan caranya bisa mengambil dan sukses dalam 2 kampus negeri ya yang sama-sama ada di Sumatera Utara. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ihsan. Mungkin sedang dalam jaringan ya Pak Ihsan ya. Oke, next selanjutnya kita perkenalkan ada Bapak Faisal Amri Al-Azhari STHI MAG yang merupakan Wakil Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Langkat, Tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan Fakultas Ilmu Komputer, Teknik dan Informatika UMSU. Jadi Bapak ini dosen lintas apa ya? Lintas fakultas gitu ya, bukan lintas apa? Lintas kota, bukan seperti itu. Jadi Bapak ini juga Pak Faisal, alhamdulillah kami informasikan kepada adik sekalian, beliau sudah mendapatkan syahada ya untuk belajar tahsin Quran, murojaah kepada beliau kan begitu kan. Kemudian juga salah satu dosen kita, dosen muda kita yang berprestasi. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Sehat Pak Faisal? Sehat Ustadz Sarhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih jempolnya dulu Ustadz Faisal biar agak mencerahkan sedikit. Oke, baik, terima kasih Ustadz Faisal. Baik, selanjutnya ya, izin saya memperkenalkan diri saya sendiri. Ya, Said Ahmad Sarhan Lubis MHI, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Teladan, kemudian Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Tim BIM UMSU, serta dosen Al-Islam Kemudian Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Jadi insya Allah inilah Bapak Ibu kita yang siap mencerahkan kita pada kesempatan kali ini. Baik, supaya kita bersiap-siap ya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan ya ada aturan main kita, tata tertib kita selama kegiatan. Dalam setiap kegiatan pasti ada tata tertib. Tata tertib dibuat untuk berjalannya suatu kegiatan itu berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Maka kita akan dengarkan tata tertib kita, dan abang-abang operator bisa diselingi dengan musik yang agak apa gitu supaya lebih semangat ya adik-adik kita. Namanya tata tertib ya. Saya lihat ini wajah-wajahnya ya ada yang suka main point blank gitu ya, main PUBG gitu. Jadi kan ada aturan main ketika kita ingin naik ke step selanjutnya. Kegiatan Qiyam kita juga ini ada aturan mainnya. Jadi bukan kegiatan kaleng-kaleng. Tadi sudah disampaikan oleh Ayahanda Bahril Datuk bahwasannya kita akan dicelupkan itu warna kemuhammadiyahan berdiri kita. Insya Allah kita akan menjadi kader. Ya, nanti kita silakan tanya kepada Bapak Ibu instruktur ya. Mungkin yang selama ini ada salah kaprah tentang Muhammadiyah, bisa diluruskan. Kita akan lihat aturan main supaya ya insya Allah kita lulus semua ya kegiatan Qiyam pada kesempatan kali ini. Jadi ada aturan mainnya gitu, tata tertibnya. Next, kita akan lihat tata tertibnya. Oke, tata tertib Qiyam mahasiswa mahasiswi UMSU hari tanggal Rabu Kamis
22 sampai 23 Desember 2021 Miladiah bertepatan 18-19 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Jadi qiyam ini poin 1 sudah ya, tadi sudah jelaskan. Poin kedua, peserta wajib mengikuti qiyam secara aktif. Jadi kami harapkan untuk tetap aktif dalam setiap kegiatan. Jadi ada mulai tadi penyerahan berkas dari universitas kepada tim BIM atau tim instruktur, sampai esok penyerahan kembali berkas tersebut kepada pihak universitas, akan ada penilaian. Nah, maka silakan untuk terus aktif dalam kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Kemudian yang ketiga, memiliki paket data dan koneksi internet. Nah, jadi silakan bagi yang mungkin koneksi internetnya belum stabil, cari lokasi yang agak stabil gitu. Kemudian paket data, mungkin paket data Anda sudah mulai menipis, silakan segera paket data, isi paket data dengan izin kepada kakak-kakaknya. Karena selama Zoom kita ini sampai nanti insya Allah pukul 12:30 ya, itu kita akan on cam ya. Kemudian ruangan yang kondusif dan wajib tidak sedang dalam perjalanan. Kami sampaikan, ya kami perhatikan itu masih ada yang diangkut, masih ada yang dalam mobil gitu ya. Nah, jadi tolong tetap stay gitu ya, cari lokasi ya, jangan buat kami seuzon gitu bahwasanya Anda dalam perjalanan gitu ya. Di luar cari lokasi supaya Anda bisa duduk dengan tenang, kemudian ikuti qiyam ini secara baik. Nah, jadi ada peringatan 3 kali bagi Anda yang masih dalam kondisi perjalanan untuk segera berhenti. Tapi kalau sudah 3 kali diingatkan oleh kakak-kakak ko-instrukturnya dan juga Bapak Ibu instruktur, mohon maaf, Anda akan kami keluarkan dari Zoom. Nah, jadi untuk tetap stay ya, jangan dalam perjalanan. Kemudian join di semua sesi dan menuliskan profil nama pada tampilan Zoom meeting sebelum join dengan format nomor kloter, kemudian garis penghubung, nama lengkap peserta. Contoh kloter 105 garis penghubung Zaskia. Jika format penulisan profil ini tidak diikuti, maka host dan co-host kegiatan tidak mengizinkan Anda memasuki Zoom Meeting Qiyam 2021 dan dilarang keras keluar masuk Zoom Meeting Kolosal atau Zoom Meeting Room. Nah, jadi yang belum mengganti tampilan profilnya sesuai dengan kloternya, silakan mengganti sesuai dengan tampilan kloter di mana Anda berlokasi, dan diingatkan tidak boleh pindah-pindah kloter karena sudah ditentukan dari pihak fakultas. Nah, itu dia. Next slide selanjutnya, kita akan lihat aturan mainnya. Peserta wajib mengisi absensi di setiap sesi materi absensi. Ada absensi sholat fardu, absensi sholat qiyamul lail, tahajud. Jadi mungkin nanti hari ini nggak pernah tahajud, ya sudah bisalah diingatkan untuk menghidupkan atau memasang jam alarmnya. Ya, atau alarm gitu ya. Kalau dibilang seri ini nanti dikira orang apa pula gitu ya. Jadi alarmnya sudah diatur, di setel, insya Allah kita jam 3 akan bangun, kemudian kita sholat qiyamul lail atau sholat tahajud kan begitu kan. Dan akan ada penugasan-penugasan yang harus Anda lakukan sebagai syarat kelulusan Anda ikut qiyam ini. Kenapa? Karena khawatir kalau Anda tidak lulus qiyam, karena ini adalah syarat penting Anda untuk lulus dari UMSU, untuk ikut ujian komprehensif. Maka ikuti qiyam ini, ikuti qiyamnya dengan baik. Kemudian peserta wajib selalu mengaktifkan video selama acara. Misalnya, izin Pak, kami mau kamar mandi, izin Pak, charger kami kurang, mau ngambil charger, atau izin mau mau beli paket kuota. Boleh chat di grup ya, di grup kloter masing-masing, sudah dibuat grup WhatsApp-nya ya. Kemudian ketika breakout atau dibagi ruangan juga silakan chat di situ juga, izin gitu. Tapi misalnya mau ke kamar mandi, ya HP-nya nggak usah dibawa, HP-nya staykan saja di tempat Anda Zoom itu. Ya Anda ke kamar mandi silakan, tapi kembali lagi, tapi kamera harus tetap on, tetap hidup. Ya, jadi akan diberi kita di sini ada namanya BNN ya. Iya, kalau di Mahat namanya jasus gitu. Yang melihat-lihat nanti akan memantau Anda, memberikan peringatan bahwasannya kenapa kondisinya tidak bisa on cam gitu. Kami ingatkan harus on cam. Selanjutnya peserta wajib berpakaian rapi, tidak menggunakan baju kaos. Ini Bapak perhatikan, ada beberapa yang pakai baju kaos di sini ya. Coba untuk segera menggantinya dengan kemeja, ya dengan baju koko boleh, kemeja boleh, yang penting rapi. Kita lihat tadi Bapak Ibu instruktur saja rapi, kakak-kakak instrukturnya rapi, ya.
kenapa kita tidak bisa rapi? Jadi tolong yang masih pakai baju kaos, ya untuk segera menggantinya dengan baju kemeja atau baju koko. Nanti Bapak Ibu instruktur kami ingatkan juga untuk menegur dan mengingatkan, kakak instruktur juga menegur dan mengingatkan bagi peserta qiyam yang belum mengganti pakaiannya dengan pakaian kemeja atau pakaian koko. Itu kami berikan hak wewenang sepenuhnya kepada Bapak Ibu instruktur, ya, untuk mengawasi juga, ya, mengingatkan jika nampak nanti ada peserta yang tidak mengikuti aturan kita. Kemudian bagi peserta wanita wajib menggunakan jilbab hijab yang labuh dan tidak diselempangkan. Peserta dilarang keras merokok. Mungkin ada pertanyaan, masa Bapak tahu kami merokok? Ya, kami tidak tahu kan begitu, tapi ini ada aturan mainnya. Atau mungkin ketika Zoom tadi, kita lagi Zoom, terlihat Anda merokok itu. Kemudian Anda akan ditabayun dulu, memang cek and recheck dulu apa benar kan begitu kan. Tapi kalau Anda sudah diingatkan Anda masih seperti itu, Anda akan dikeluarkan dari Zoom. Kan sayang mengulang lagi tahun depan qiyamnya. Kan begitu kan? Orang kawan-kawan lain Anda sudah masuk ke semester selanjutnya, sudah mempersiapkan untuk seminar proposal, sudah ada yang dapat beasiswa, aktualisasi dengan kegiatan-kegiatan lain. Anda masih harus mengulangi qiyam. Maka ikuti qiyam ini dengan baik dan ikuti aturan mainnya. Oke, next, selanjutnya. Peserta qiyam wajib mengerjakan tugas, mendengarkan, mendownload, meresume materi, mengumpulkan semua penugasan. Jadi ada materi 2 itu materi sholat zuhur, materi 2 itu untuk pengiriman sholat zuhur, materi 3 untuk sholat asar, materi 4 sholat maghrib, sholat isya itu ada materi 5 tautan video YouTube dan Instagram. Anda sudah mungkin lihat dari kawan-kawan sebelumnya, angkatan sebelumnya akan membuat video. Dan akan ditautkan ke akun YouTube Anda atau akun Instagram Anda. Kemudian sholat tahajud itu ada voice note, kemudian WhatsApp tadarus Al-Quran, sholat subuh ada direct message simbolan Fathul Qulub. Kemudian menyampaikan pendapat dan pertanyaan dengan kalimat yang sopan. Jadi ketika bertanya nanti di forum tanya jawab, silakan sampaikan salam, kemudian nama NPM, kemudian sampaikan dengan pertanyaannya dengan pertanyaan yang baik dan tidak merendahkan orang lain. Oke, next selanjutnya. Bagi peserta qiyam, ini perlu diingat ya. Bagi peserta qiyam yang tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan, atau tidak lengkap dalam penugasan, maka dinyatakan gagal dan wajib mengulangi qiyam tahun depan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak universitas. Seluruh peserta instruktur panitia wajib melaksanakan sholat fardu dan sholat qiyamul lail di kediaman masing-masing. Bagi yang ingin sholat di masjid, silakan gitu, tapi tetap menjaga ya prokes, walaupun kita sudah mulai menurun gitu ya. Tapi tetap menjaga prokes kita dengan baik. Kemudian peserta dilarang keras mengganggu kelancaran kegiatan qiyam baik pada setiap sesi acara. Audiens wajib mematikan atau memute-kan mic masing-masing saat instruktur memberikan pemaparan. Atas nama Ketua Badan Al-Islam Muhammadiyah BIM UMSU, Master of Training Qiyam, Ibunda Dr. Nurrahma Amini, MAG. Itu aturan main kita selama 2 hari 1 malam ya. Jadi 2 hari 1 malam ini kita akan terus mengikuti qiyam ini dengan aturan main yang sudah disampaikan. Terakhir sebelum kita breakout, untuk menyemangati kita ada yel-yel. Kita ada penanda kegiatan kita itu untuk memberikan semangat kepada kita. Nanti akan kita tes ya, kita akan lihat dan kita akan dengarkan bagaimana penyampaian yel-yelnya gitu supaya menyemangati kita. Oke, baik, ini yel-yel kita ya. Nanti ketika mungkin Bapak Ibu instruktur ataupun kakak instruktur menyampaikan, maka nanti akan dijawab oleh Anda sebagai peserta. Misalnya, apa kabar peserta qiyam? Jawabannya, alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Ya, semoga kita lulus semua qiyam pada kesempatan kali ini. Jadi apa kabar peserta qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Islam agamaku, tarik ke dada. Ya, Islam agamaku. Muhammadiyah gerakanku. Kepalkan tangannya, gerakanku. Kemudian UMSU, unggul
cerdas, terpercaya. Yes. Nah, tarik sedikit ke bawah, kemudian UMSU, akreditasi A, ya. Jadi bukan sarang iyo gini ya. Mana tuh? Ini atau gini? Nah, kalianlah yang paham itu ya. Apalagi fulus ya, saya. Nah, itu beda lagi. Baik. Jadi saya ulang, apa kabar peserta Qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. Yes, UMSU akreditasi A. Nah, saya mau coba dulu satu orang ini ya. Ayo, bagi peserta, saya mau nanti kalau ditunjuk oleh operator open mic harus open mic. Saya mau dengar dulu suaranya. Ayo, siapa ya kira-kira? Masih bisa fokus tidak dengan apa yang saya sampaikan? Oke, ada Kak Zaini. Nah, coba kita tes dulu Kak Zaini. Baik ya, coba open mic Kak Zaini. Oke, Bapak tes ya. Apa kabar peserta Qiyam? Alhamdulillah, insya Allah mumtaz. Allahu Akbar, bagus. Islam. Agamaku, Oke, Muhammadiyah. gerakanku, Baik. UMSU. unggul, cerdas, dan terpercaya. Yes. Alhamdulillah. UMSU. Akreditasi. Baik, akreditasi. Luar biasa. Beri aplaus dulu untuk kawan kalian yang sudah mewakili kalian ya. Baik. Jadi itu yel-yel kita kesempatan kali ini harus diingat ya, harus diingat oleh peserta Qiyam. Baik, demikian dari saya. Ketika kita sudah ta'aruf, kemudian sudah membacakan tatib, kemudian yel-yel, kita akan siap-siap untuk breakout ya, akan masuk ke ruangan masing-masing. Kalau kita bilang kelas masing-masing dengan arahan nanti dari operator kita. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrul minal fadlul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami imbau kepada peserta, khususnya untuk Bapak Ibu instruktur dan co-instruktur yang sudah kami jadikan co-host. Ini akan kami buka breakout rooms, tetapi kami imbau untuk tidak mengklik bacaan close rooms, karena kalau diklik bacaan close rooms maka kelasnya akan tertutup, dan itu hanya bisa dilakukan oleh co-host ya, teruntuk untuk Bapak Ibu instruktur dan juga co-instruktur. Baik, ini sekarang kita sudah buka breakout rooms-nya. Dan kepada peserta mohon di rename untuk menyesuaikan dengan nomor kloternya.